Taeyong itu memang anjing. Anjing dan bangsat nih. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan mereaction dan menunjukkan beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia buat si Towel, teman-teman. Jadi tadi malam itu ada satu acara yang ditunggu-tunggu oleh para netizen pecinta bola di seluruh tanah air, yaitu acara Hot Room yang dipandu oleh Hotman Paris. Dan di situ ada perdebatan sengit antara Coach Justin dengan si pengamat sepak bola yang selalu mengkritik Sintayong ini, teman-teman, dan mendapatkan perhatian khusus dari netizen Indonesia dan dia dirujak habis-habisan oleh netizen yang mencintai timnas sepak bola Indonesia. So tanpa basa-basi, mari kita simak rujakan netizen berikut ini. Itu upaya. Tapi harusnya kita challenge ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu. Kangen banget ya sama cuplikan video tersebut ya semalam di acara Hotman Room. Jadi itu kalau misalkan nggak ada Nathan, itu bisa apa gitu kan kalau kata Bung Towel. Maksudnya gini loh, ini lagi pertandingan serius nih, ya kan, bukan soal target yang sudah tercapai masuk 8 besar. Betul. Tapi ini sebuah upaya merangkai langkah lebih jauh gitu. Kalau bisa juara, kenapa harus berhenti di 8 besar? Itu kan itu. Jadi bukan menguji Sintayong formula apa segala macam. Enggak gitu. Lu mau ada simpen satu Lionel Messi di Indonesia pun, ini satu Lionel Messi gitu, atau ada 11 Lionel Messi, itu belum tentu juara dunia gitu. Betul. Itu gue setuju sama Coach Justin gitu. Ini gue masih nggak paham nih sama pola pikirnya Bung Toel ini. Masih jauh dari nalar gitu. Masih nggak paham gitu pola pikirnya itu gimana. Ini sebuah kemajuan sepak bola Indonesia, tapi itu diuji terus dengan pernyataan-pernyataan yang menurut gue bertolak belakang gitu. Itu bukan soal disuapin sama Pak Erick Thohir, bukan. Tapi itu sebagai usaha Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI mengakomodasi gitu loh, gitu kan, biar ini sepak bola timnas Indonesia tuh lebih maju gitu, lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Gua nggak tahu nih, mungkin kalau misalkan timnas Indonesia hancur-hancuran baru mungkin dia seneng kali. Terus nggak paham gue sama pola pikirnya dia orang. Ya seharusnya Towel ini coba latih satu klub, begitu mau Liga 3 kah, Liga 2, Liga 1 atau Liga Tarkam sekalipun, coba dia latih supaya masyarakat Indonesia bisa lihat begitu sejauh mana dia punya taktik bahwa tim yang dia latih itu bisa menang gitu. Supaya jangan keluar tidak jelas Indonesia menang, nanti yang dipuji-puji itu pemainnya, kemudian pelatihnya tidak dianggap begitu. Susah juga sih Towel. Ya hebat Sintayong ini, hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu. Uji Kan apa? diuji, udah Oke, di video Stitch tadi Bung Toel bilang bahwa katanya Coach Sintayong harusnya diuji dengan tidak kehadirannya Nathaniel Joaon. Tapi dia mengapresiasi katanya keputusan PSSI yang telah berusaha untuk mendatangkan kembali Nathaniel Joaon. Tapi sorry to say ya, ini kejuaraan besar dan Betul. nanti ujung-ujungnya kita itu harus, ya syukur-syukur ya, bukannya harus, untuk lolos ke Olimpiade yang bertempat di Paris. Ya itu artinya main tim nasional Indonesia harus maksimal. Dengan PSSI memanggil kembali Nathaniel Joaon dengan mengusahakan dia untuk hadir di tim ini, itu artinya PSSI benar-benar ingin tim ini lolos ke Olimpiade Paris. Tapi ya tadi kita harus melawan Korea, ya Korea juga bukan lawan yang mudah. Tapi Setuju. apa salahnya mengusahakan dulu gitu dengan skuad terbaik. Dan benar kata Coach juga, dan apakah butuh 10 Messi gitu. Dengan hadirnya Nathaniel Joaon memang memberi kedalaman skuad yang bagus untuk tim nasional Indonesia. Tapi sekelas Bung Toel di sini, dia adalah pengamat sepak bola senior, dengan mengucapkan statement kayak gitu menurut gua kocak gitu loh. Ya memang harusnya, kocak ini orang. apakah si Bung Toel ini pembenci Sintayong gitu, maksud gua. Dengan statement kayak gitu, publik mengira bahwa dia ini tidak suka dengan Coach Sintayong. Apakah benar mungkin begitu ya?
pandangan kalian gimana nih? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Di akhir statement dia tadi malam dia bilang akhirnya publik ada terpecah begitu. Publik sepak bola Indonesia terpecah. Ada yang pro naturalisasi dan ada yang pro local pride. Sebenarnya tidak ada begitu-begitu. Yang buat atau bangun narasi seperti itu ya Tommy Welly, sang pengamat sepak bola yang tidak jelas dia punya asal usul sepak bolanya itu seperti apa begitu. Perdebatan yang seru banget. Di situ Bung Towel ngomong bahwa Pak Erick Thohir sangat memanjakan Sintayong dari segi TC maupun dari segi pemain naturalisasi. Di situ gua seketika keinget kita ikut kualifikasi Piala Asia Senior. Di situ pemainnya cuma ada Mark Klok sama Elkan Bagot tuh naturalisasinya. Sisanya lokal, tapi kita bisa lolos ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi untuk pertama kalinya. Itu kan suatu pembuktian ya namanya. Lagian juga bukan Pak Erick Thohir memanjakan Sintayong, itu mau siapapun pelatihnya kata gua ya Pak Erick Thohir akan ngelakuin hal yang sama. Itu bukan memanjakan, itu adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Bukan memanjakan, itu untuk meningkatkan kualitas, bukan memanjakan. Dan satu lagi kata Bung Towel bahwa mau melihat atau menguji kualitas Sintayong. Sorry banget nih Bung, Federasi Korea Selatan udah lebih dulu menguji kualitas Sintayong untuk melatih di Piala Dunia. Gak mungkin dong Federasi Korea Selatan asal comot, Sintayong kamu bisa melatih nggak? Bisa Pak, yaudah sono melatih di Piala Dunia. Nggak mungkin dong, kan ada prosedurnya. Salah satunya melihat kualitas pelatih. Jelas Tommy Welly mau men-challenge si Sintayong. Sintayong ini pernah melatih Korea Selatan. Itu bukan di ajang main-main, di ajang Piala Dunia, bahkan pernah mengalahkan Jerman yang pernah jadi juara dunia itu. Terus kita mau challenge apa sama dia? Kalau dia sudah bawa Indonesia sampai sejauh ini tuh sudah sangat luar biasa lagi. Ini tidak pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih lain. Ini di era Sintayong saja Indonesia tembus ke 16 besar Piala Asia Senior dan Piala Asia Under 23 ini begitu. Jadi kalau dia bilang harus challenge lagi, challenge apa lagi? Mau pertandingan apa lagi yang mau di-challenge begitu? Duel yang sangat-sangat ditunggu, paling ditunggu oleh fans Indonesia antara pundit pencinta Ben White dan juga pundit dari Vietnam. Ini kenapa nih? Pundit dari Vietnam kok bisa ke acara Indonesia? Baru selesai banget nih acara nih di Metro TV, acara Hotman Paris yang bahas tentang Timnas Indonesia yang ngundang Coach Justin, Bung Towel, Coach Adi Santoso, Gonzales dan juga Bang Are ya dari eksekutif PSSI. Seperti biasa, pundit Vietnam Nguyen Van Toel dengan statement yang sangat-sangat kontra dari semua progres yang telah dilakukan Sintayong untuk Indonesia. Sampai beberapa pasti gue yakin banyak yang jengkel dengan statementnya. Apalagi tentang yang Erick Thohir terlalu memanjakan Sintayong, terlalu memanjakan memfasilitasi Sintayong. Ya iyalah, masa iya pelatih sendiri nggak difasilitasi? Gitu loh. Dan dia bertanya-tanya nih, kalau bahwasannya kenapa sih Erick Thohir dimanjainnya cuma Sintayong kok sebelum-sebelumnya enggak? Ya Sintayong jelas lah, karena Erick Thohir kan hadirnya di zaman Sintayong. Baru-baru sekarang ya jelas otomatis ya Sintayong yang difasilitasi. Masa Simon McManamy yang skuadnya aja diatur sama Bung Towel dan para netizen yang akhirnya menjadi dark system Indonesia. Dan harusnya ini kita bangga loh dengan hadirnya Erick Thohir, menunjukkan bahwa ada progres dari manajemen PSSI yang sangat-sangat serius untuk mengelola Indonesia, persepak bolaan Indonesia gitu loh. Terus katanya kalau dimanjain gitu semua pelatih bisa nanganin Indonesia. Buset, seenak jidat ngomong tuh. Itu tuh ada tuh klub London yang dikasih 1 triliun tetap aja peringkat 10. Aduh kok bahas yang itu ya. Terus makanya saya bilang coba kasih Tommy Welly ini jadi satu pelatih untuk satu tim begitu, supaya kita lihat progres dia melatih itu seperti apa begitu. Ayo kita rame-rame tantang dia supaya jadi pelatih begitu. Jangan dia hanya keluar-keluar kritik Sintayong sedangkan dia tidak mau jadi pelatih gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sintayong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Nah makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun contoh kayak begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuang apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuang apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya, jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu enggak, ini menjawab pertanyaan utama tadi yang
Bang Hotman, ya, ini peran pelatih Sintayong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang. Perempat final, nggak tulus besok ini itu. Kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya kita sedang menguji kualitas Sintayong. Kita mau lihat kalau disuapin terus. Saya ini bingung dengan cara berpikirnya nih Towel. Mungkin kebencian dan akar pahit itu tertanam di punya hati sama si Sintayong. Makanya apapun yang dibuat dan dilakukan sama Sintayong ini salah semua gitu. Nah, apa salahnya kalau Nathan itu kembali dan membela timnas gitu? Terus dia bilang harus kasih challenge. Sintayong bisa apa tanpa si Nathan? Saya rasa Sintayong ini sudah punya strategi khusus, strategi tersendiri. Kalau Nathan itu tidak sampai kembali untuk membela timnas melawan Korea Selatan, tidak mungkin sekelas Sintayong yang tidak punya strategi atau plan B itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada gitu. Dan kalau dia bilang mau kasih challenge apa lagi? Ini pelatih Sintayong sudah pernah latih Korea Selatan, dan Korea Selatan tuh pernah kasih kalah Jerman di ajang Piala Dunia, dan itu bukan main-main. Nah, coba saja Tommy Welly ini dia latih satu tim gitu, mau Liga Tarkam kah atau Liga apa kah begitu, supaya masyarakat lihat dan menilai gitu, supaya masyarakat tahu kalau dia lebih hebat dari Sintayong. Kalau dia hanya sekedar keluar-keluar, dia hanya sekedar mengkritik tanpa alasan, semua orang juga bisa. Harus kasih contoh gitu. Ini cara bermain tim yang saya latih itu begini, supaya beda lah dengan coach Sintayong gitu. Jangan sampai hanya mengkritik tanpa memberikan solusi dan membuat timnas Indonesia itu seolah-olah bermain bagus tanpa adanya Sintayong. Nah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge. Ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan? Kau memang udah gila Towel. Bukan gila lagi, udah iri dengki kali di hatimu itu sama Sintayong. Bisa-bisanya kau mau nge-challenge mainin Nathan Jo apa enggak? Jelas-jelas kita udah mau dapat kita tuh ngejar prestasi biar dapat Olimpiade, sampai harus mohon itu netizen ke officialnya Herenveen itu di Liga Belanda biar balikin Nathan Jo, Pak Erick Thohir juga semua sama ininya, biar Nathan Jo balik malah kau suruh lagi. Nggak usah mainin Nathan Jo buat nge-challenge. Coba periksa otaknya bagus apa enggak, kan udah kelihatan kita tuh masih ada prospek bisa masuk Piala Dunia. Emang sejak kapan negara ini ada prospek buat Piala Dunia? Orang rival kita juga selama ini, Thailand, Vietnam, Singapura, siapa yang pernah nyangka kita bisa bersaing sama Korea Selatan, Jepang? Udah gila di otakku itu, hanya kekikiran aja. Selalu pelatih lokal kalau dikasih kesempatan yang sama pasti hasilnya sama juga kayak Sintayong. Siapa yang tahu? Aduh, kok sudah gila. Kalau emang pelatih lokal kita sehebat itu, udah dilirik kali sama Malaysia apa sama Laos, dah negara-negara yang di bawah kita udah dilirik kali manajer di atau pelatih lokal kita. Nggak ada kan, itu berarti emang kurang. Kalau itu memang udah saklek otakku itu Towel. Dan satu lagi, emang pelatih itu cocok-cocokan. Brazil pemainnya kan pemain kelas dunia semua. Itu ada fase-fasenya emang pelatihnya nggak cocok. Jerman juga kan pernah kan, kau tahu di Piala Dunia walaupun dilangganan juara pernah nggak lolos grup kan. Emang cocok-cocokan pelatih itu. Emang otak kau udah bingung aku sama kau Towel. Towel ini dia mencoba untuk menyederhanakan taktik Sintayong itu dengan cara berpikirnya dia gitu. Mungkin dia berpikir taktiknya Sintayong ini kurang afdol gitu, kurang bagus. Makanya dia seenak jidatnya dia mencoba untuk menyederhanakan taktiknya Sintayong, cara bermain timnas Indonesia dengan cara berpikirnya dia gitu, yang sebenarnya sempit juga. Kalau Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Nah, makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun contoh kayak begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon, apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Padahal Hotman Paris ini bukan yang mengikuti sepak bola guys ya.
Itu aja kelihatan kalau kurang suka dengan statementnya Bung Toel guys ya. Aku juga kurang suka dengan statementnya Bung Toel yang harus men-challenge Sintayong ya. Ini Bung Toel ini tahu gak sih kalau ini laga 8 besar melawan Korea Selatan. Seakan-akan kita ini ngelawannya Kamboja, Laos ya, bisa challenge ya. Gak bisa woi, ini Korea Selatan. Seakan-akan kita punya Messi yang dimainin itu M. Tahir guys ya. Ya kan gak masuk akal. Kenapa kita harus membuktikan kualitas pelatih yang emang udah hebat guys. Dan prestasi hebatnya Sintayong ya di Piala Dunia di 2018. Dia itu mengalahkan Jerman. Meskipun Korea itu gak lolos ya, tapi mengalahkan Jerman guys. Emang segampang itu mengalahkan Jerman? Kenapa kita harus masih menanyakan kualitasnya Sintayong gitu loh ya. Ya dia layak lah difasilitasi dengan sebegitu mewahnya ya guys ya. Karena dia pelatih hebat. Nah kita challenge balik si Towel itu. Dia buat satu tim local pride-nya dia lawan skuadnya Sintayong gitu. Nah di situ nanti terlihat jelas mana yang benar-benar itu pemain bagus ala praktisi dan juga pemain bagus ala komentator atau orang yang hanya bisa berbicara saja gitu. Sintayong itu memang anjing dan bangsat nih orang. Gara-gara dia ngelatih timnas Indonesia, tapi udah nggak bisa lagi menyaksikan permainan Indonesia yang kayak dulu. Gocek-gocek, main asal-asalan, long ball, hilang bola, panik sendiri, gocek sana sini. Terus mainnya emosian, slidingan, dapat kartu kuning, adu jotos sampai dapat kartu merah. Mainnya barbar, emosi nggak terkontrol, syuting asal-asalan, lemah nggak ada power. Ya pokoknya semenjak di era Sintayong pada akhirnya kami disajikan permainan timnas Indonesia yang luar biasa. Khususnya di pertandingan terakhir melawan Yordania. Di situ kami sebagai pecinta sepak bola Indonesia ngerasa begini rasanya punya timnas sepak bola yang permainannya kelas dunia. Jadi ini rasanya punya timnas jago. Dari 4 bahkan 5 narasumber yang diundang di Hotman Rooms ya, hanya 1 yang memang pendapatnya ini paling luar biasa. Ya yang lain itu mungkin sepakat bahwa progres di bawah SC itu nyata, berkolaborasi dengan PSSI, dengan pemain, dan ya semuanya sepakat bahwa Indonesia yakin menang. Hanya 1 sosok yang luar biasa sekali yang masih aja ribut, masih aja bilang SD dimanjakan, terlalu dimanjakan. Gue bingung terlalu dimanjakannya gimana. Kalau memakai parameter pelatih-pelatih sebelumnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan SD. Ya orang ketua umumnya beda, orang baru Pak Erick Thohir baru jadi ketua umum dan itu SCE jadi pelatih, gimana pelatih lain mau merasakan hal yang sama? Kita tidak bisa membandingkan dulu dengan sekarang. Itu 2 timeline yang berbeda. 2 momentum yang berbeda, 2 waktu yang berbeda, nggak bisa. Betul. Dan gue sih bingung ya, bener-bener. Apa motivasi dari beliau ini begitu mencari-cari kesalahan? Kayaknya tuh susah gitu keluar dari mulutnya untuk bilang SC itu memberikan kontribusi yang luar biasa untuk timnas kita. Itu nggak ada keluar dari mulutnya. Ya nggak ngerti lah. Dan tau apa yang paling lucu dari statement beliau? Kalau memang SC hebat, gak usah dong panggil Nathan Joe. Gak usah dong mainin Nathan Joe. Tes buat besok. Ini menurut gue pernyataan yang ibaratnya siapa ya? Real Madrid nanti lawan Munchen. Tiba-tiba ada pengamat Spanyol mengatakan, Ancelotti, hey Ancelotti, jangan engkau mainkan Jude Bellingham untuk mengetes lu ini pelatih hebat atau tidak. Stupid gak kira-kira? Diketawain gak Ancelotti? Dilakukan ya? Atau Liverpool, Jurgen Klopp, hey Klopp, jangan memainkan Salah untuk membuktikan Anda pelatih hebat atau tidak. Ini stupid.
ini bener-bener logika yang bodoh. Mohon maaf ya. Betul. Setuju. Dari pengamat senior ini. Mungkin hatinya sudah dipenuhi dengan keinginan lain yang kita nggak tahu. Karena kalau secara objektif gue rasa tidak akan ada orang yang ngomong seperti itu. Oke? Gimana menurut kalian? Kalau bisa kasih saran buat Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, coba untuk rekrut pengamat sepak bola yang satu ini, si Towel, untuk jadi salah satu pengurus di PSSI yang bisa melobi pelatih begitu. Jangan sampai Towel ini punya dendam pribadi dengan si STY begitu, atau dia tidak suka dengan orang Korea begitu. Makanya timbul atau muncul statement dari dia bahwa ada yang pro naturalisasi dan ada yang pro local pride. Sebenarnya itu tidak ada yang begitu. Mungkin itu hanya pemikiran Towel saja. Netizen itu tidak mau tahu soal local pride, naturalisasi. Intinya timnas main bagus dan menang. Titik. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa komentar dari netizen Indonesia yang geram dengan statement Towel tadi malam di acara Hot Room yang dipandu oleh Hotman Paris, di mana di situ ada beberapa statement yang kontroversi dari si Towel ini. Jadi seperti biasa, Towel ini selalu mengeluarkan statement-statement yang kontroversi. Khususnya statement-statement dia itu dia berikan kepada pelatih timnas Indonesia, si Coach Sintayong begitu. Entah apa motivasi dia begitu mengkritik Coach Sintayong gitu. Tetapi yang pasti komentar-komentar beliau itu tentang timnas Indonesia, tentang kepelatihan Sintayong ini membuat publik itu berpikir bahwa si Towel ini punya dendam pribadi dengan PSSI atau dengan si pelatih Coach Sintayong ini begitu. Karena setiap statement dia selalu menyerang Coach Sintayong. Contohnya tadi malam ada pertanyaan dari Hotman Paris ke dia, Hotman Paris bilang begini, berarti Sintayong hebat dong. Dia bilang ya, untuk membuktikan dia hebat ya harus di-challenge. Mau challenge apa lagi bos? Ini orang pelatih kelas dunia, pernah mengalahkan Jerman di ajang Piala Dunia. Jadi buat apa kita challenge dia? Jadi kalau Towel ini masih koar-koar, dia masih omong-omong tidak jelas soal si Sintayong, biarkan saja dia berbicara begitu. Dan kita sebagai pendukung timnas Indonesia tentunya kita terus berharap ada progres lagi dari Coach Sintayong untuk timnas kebanggaan kita bisa menang lagi lawan Korea Selatan nantinya, dan bisa membuktikan bahwa sepak bola Indonesia itu lebih maju dari era-era sebelumnya di bawah kepelatihan Sintayong ini. Terserah dengan si Towel ini, si pengamat yang entah berantah ini mengomentari Coach Sintayong. Yang pasti Indonesia di bawah kepelatihan Coach Sintayong ini sangat luar biasa. Sudah ada banyak progres yang sudah dicapai begitu. Indonesia senior sudah tembus 16 besar, itu target dari PSSI, tembus, dan itu salah satu prestasi juga buat timnas Indonesia bisa tembus 16 besar Piala Asia. Dan yang terbaru Coach Sintayong bawa timnas Indonesia Under 23 ini tembus ke 8 besar lagi, dan kalau Indonesia bisa mengalahkan Korea dan melaju ke babak semifinal, Indonesia akan bermain di Olimpiade Paris 2024. Yes, dan tentunya itu menjadi angin segar buat timnas Indonesia, karena beberapa bulan ke depan lagi ini akan ada event-event besar yang akan melibatkan para pemain-pemain ini begitu. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. So jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.